Cerita horor tentang rumah tua yang tidak dihuni mungkin sudah biasa. Tapi yang ini, begini ceritanya. Kisah ini dimulai saat sepasang suami istri, Cindy dan Kevin, memutuskan untuk pindah ke sebuah pedesaan. Bukan tanpa alasan. Kevin baru saja ditugaskan sebagai guru di sekolah negeri di desa kelahirannya. Sebuah kesempatan yang telah lama ia nantikan sejak menjadi pegawai negeri. Mengajar di tempat yang dulu membentuknya, terasa seperti pulang. Bagi Cindy, yang saat itu tengah mengandung anak pertama mereka, kota besar terasa terlalu melelahkan. Kebisingan, polusi, ritme hidup yang cepat, semuanya membuat kehamilannya terasa berat. Ia menginginkan ketenangan, udara yang lebih bersih, dan lingkungan yang lebih hangat untuk menyambut kehidupan baru mereka. Awalnya, mereka berniat menyewa rumah biasa di dekat sekolah. Namun, harga sewa yang tinggi dan kondisi rumah yang kurang layak membuat mereka berpikir ulang. Sampai akhirnya, datanglah tawaran dari Pak Joe, paman jauh dari pihak keluarga Kevin. Pak Joe memiliki sebuah rumah kosong yang telah lama tak dihuni sejak istri dan anak-anaknya pindah ke kota. Rumah itu berdiri di atas tanah keluarga, luas, asri, dan kata orang sekitar, bersejarah. Meski sedikit tua, rumah itu masih terawat dengan baik. Pak Joe bahkan menawarkan mereka tinggal gratis, asal rumah itu tetap dijaga, agar tetap hidup. Bagi Cindy dan Kevin, tawaran itu terasa seperti berkah. Lokasinya dekat sekolah, lingkungannya tenang, dan yang paling penting, mereka bisa menghemat banyak biaya menjelang kelahiran sang buah hati. Namun, yang tidak mereka tahu, rumah itu bukan hanya menyimpan kenangan lama, tapi juga penghuni lama. Minggu pertama berjalan seperti biasa. Cindy sibuk menata rumah, memasak, membersihkan, mencoba beradaptasi. Namun di hari ke-8, sesuatu mulai terasa. Ganjil. Langit mendung tak kunjung terang. Udara di dalam rumah dingin, meski siang bolong. Dan sejak hari itu, penglihatan aneh mulai menghantuinya. Kejadian pertama terjadi di dapur. Ketika Cindy ingin mengambil air dan melangkah masuk, dapur itu berubah. Dindingnya kini gelap keabu-abuan. Meja makan berganti bentuk. Jendela terbuka lebar dan hawa asing merayap masuk. Seolah dia melangkah ke dimensi lain. Anak-anak laki-laki berambut pirang tampak berlarian, tertawa kecil, seperti sedang bermain kejar-kejaran. Semua itu terasa sangat nyata bagi Cindy. Ia terpaku, napasnya memburu, tubuhnya menggigil. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Beberapa hari berselang, saat sarapan bersama ibu mertuanya, penglihatan itu kembali. Dapurnya kembali berubah wujud. Kali ini lebih hidup, lebih jelas. Seorang gadis muda berambut kecoklatan tampak menyapu lantai sambil bersenandung lembut. Cindy berteriak. Gelas di tangannya jatuh dan pecah. Seketika dunia menjadi gelap. Ia pingsan di tempat. Sejak saat itu, Cindy tahu ini bukan gangguan biasa. Ia mulai mencari tahu
Siapa yang membersihkan halaman setiap pagi? Siapa anak laki-laki yang sering muncul dalam penglihatannya? Suatu malam Cindy bercerita. Malam itu, aku terbangun. Ada suara, seperti pensil digoreskan di atas kertas. Padahal, hanya aku dan Kevin di kamar. Tapi saat aku membuka mata, semuanya berubah. Tirai berganti renda usang. Tembok menjadi pucat berdebu. Di sudut ruangan ada meja kayu tua. Dan di sana duduk seorang anak laki-laki bule menggambar dengan penuh konsentrasi. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpaling. Semuanya terasa nyata, terlalu nyata. Lalu aku menoleh ke jendela. Cahaya bulan menyorot halaman. 2 gadis muda berdiri di sana, bergaun panjang seperti dari masa lalu. Yang satu menyapu, pelan. Suara sapunya menyatu dengan angin. Tidak ada tawa, tidak ada suara, hanya keheningan yang penuh cerita. Beberapa malam kemudian, Cindy mendengar suara lembut dan lirih memanggil namanya dalam tidur. Ia bertemu dengan seorang gadis bernama Zin. Zin berkata, "Aku dan saudara-saudaraku dulu tinggal di sini. Kami dibunuh oleh orang-orang pribumi. Mereka membenci kami." Yang membuat hati Cindy hancur adalah saat Zin berkata, "Adikku yang kecil tidak tahu kalau kami sudah mati. Ia tetap menyapu halaman setiap hari, menunggu seseorang yang tak akan pernah pulang." Pagi harinya, Cindy terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menceritakan semuanya pada Kevin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka menemui seorang ustadz yang dikenal bisa merasakan hal-hal gaib. Ustadz berkata, "Shin bukan roh jahat. Ia punya sifat melindungi. Ada sesuatu dalam diri anak yang Cindy kandung yang membuat Shin merasa terhubung dengannya." Namun ustadz memperingatkan, setelah anak itu lahir, batas antara dunia kalian dan dunia Shin akan semakin tipis. Dan benar saja, setelah anak mereka lahir sering hadir, namun bukan untuk menakuti, melainkan untuk menenangkan. Saat Cindy merasa lelah, sedih, atau kewalahan sebagai ibu baru, Shin akan muncul. Diam, duduk di sudut kamar, dan setiap kali Shin hadir, Cindy mencium aroma sereh yang khas, lembut, menenangkan. Seolah ia tak pernah sendiri. Kadang yang menghuni sebuah rumah bukan hanya mereka yang hidup. Ada cerita, ada luka, ada ikatan yang belum selesai. Dan Cindy adalah bagian dari cerita itu.